3. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas utilitas 1 dengan materi pencahayaan. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iko Mahroni Primantara Putra, NIM 006, dan teman saya. Kenalkan, nama saya Ibu Tuan Ari Pramana, NIM 008. Kenalkan, nama saya Kadek Ramadi Ariana, NIM 014. Kenalkan, nama saya Komandika Dwi Palguna, NIM 017. Dan saya sendiri, Iwayan Darmayasa, NIM 018. Dan saya Ibu Tuan Ana Permana Putra, NIM 19. Dan saya Putu Gede Barawirananta, NIM 022. Dan saya Iwayan Dodik Yasa, NIM 023. Dan saya Iwayan Alet Aryawan, NIM 047. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan kita bahas, yaitu pertama, pemahaman cahaya, yang kedua, pemahaman alami dalam bangunan, yang ketiga, sistem pencahayaan buatan, yang keempat, jenis-jenis lampu dan sumber cahaya baru, yang kelima, yaitu modifikasi pencahayaan arsitektural, yang keenam, efisiensi energi dalam pencahayaan buatan. Di sini yang pertama yaitu pemahaman cahaya. Cahaya adalah pancaran energi elektromagnetik yang terlihat oleh mata kita. Rentang visible light atau cahaya terlihat dengan panjang gelombang yaitu 0,4 sampai 0,7 nm atau mikron. Di bawah 0,4 disebut ultraviolet, sedangkan di atas 0,7 disebut inframerah atau panas. Sifat cahaya yaitu yang pertama itu memantulkan atau refleksi pada cermin atau aluminium. Yang kedua menembus atau transmisi pada kaca transparan. Yang ketiga yaitu pada kaca tebal atau air. Yang ketiga yaitu tujuan pencahayaan, di mana tujuan pencahayaan untuk membaca dan menulis, menggambar, mengamati karya seni atau lukisan, bekerja dengan monitor komputer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pencahayaan alami dalam bangunan. Pencahayaan alami adalah salah satu metode pasif pemanfaatan sinar matahari untuk pencahayaan bangunan terutama pada saat siang hari. Makna fisik dari pencahayaan alami adalah radiasi dalam rentang panjang gelombang antara 0,7 sampai 0,7 mikron. Tujuan pencahayaan alami adalah menghasilkan cahaya yang berkualitas, yang efisien, meminimalkan silau langsung dan berlebihnya rasio terang. Alasan menggunakan pencahayaan alami yaitu pencahayaan alami dalam bangunan adalah untuk memanfaatkan alam dan mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ibu Tuan Ari Pramana, NIM 008, akan menjelaskan topik tentang sumber pencahayaan alami. Sumber pencahayaan alami yang pertama yaitu ada skylight adalah struktur pemancar cahaya yang membentuk seluruh atau sebagian ruang atap bangunan untuk tujuan pencahayaan alami. Yang kedua, sinar matahari langsung, yaitu cahaya alami yang masuk melalui jendela dapat berasal dari beberapa sumber seperti sinar matahari langsung, langit cerah, pantulan dari awan, dan pantulan permukaan tanah dan bangunan sekitar. Selanjutnya, ada strategi desain pencahayaan alami. Site lighting salah satu sistem pencahayaan alami yang paling banyak digunakan pada bangunan selain memasukkan cahaya juga dapat memberikan keluasan view, orientasi, konektivitas luar, dan dalam ventilasi udara seperti jendela biasanya menggunakan peneguh agar mengurangi silau. Top lighting. Bukaan pada bagian atas dapat berupa skylight, sawtooth, monitor, dan clerestory. Atrium. Atrium adalah cahaya yang menuju kepada ruang terbuka besar dengan atap tertutup yang dikelilingi bangunan, memberikan cahaya dan ventilasi untuk interior. Kebanyakan strategi ini digunakan pada bangunan yang luas seperti mall. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi strategi pemanfaatan cahaya alami. Yang pertama,
yaitu orientasi, yang dimana orientasi diutamakan selatan atau utara untuk menghindari matahari langsung. Yang kedua, pencahayaan melalui atap, yang dimana menghindari silau dan bagian dalam bangunan mendapat pencahayaan alami. Yang ketiga, bentuk bangunan. Untuk high rise building hanya sisi terluar sejauh maksimal 15 ft yang mendapat terang pencahayaan alami maksimal, selebihnya akan berkurang. Kecuali di bagian core dibantu dengan bukaan atas atau skylight atau atrium. Yang keempat, perencanaan ruang terbuka, yang dimana warna interior dan eksterior dengan gunakan warna terang atau putih untuk memaksimalkan pemantulan. Gunakan bukaan terpisah, di mana bukaan rendah untuk pemandangan dan bukaan tinggi untuk memasukkan pencahayaan alami. Selanjutnya, sistem pencahayaan buatan. Penerapan pencahayaan buatan apabila yang pertama, sinar matahari tidak mencukupi. Yang kedua, sinar matahari tidak boleh masuk ke dalam ruangan karena alasan fungsional bangunan. Yang ketiga, matahari tidak ada. Yang keempat, diperlukan permainan cahaya sepanjang hari untuk mengoptimalkan kualitas interior bangunan pada fungsi tertentu, misalnya ruang pamer atau museum. Pencahayaan harus memenuhi yang pertama, kualitas pencahayaan, dan kedua, kualitas pencahayaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis lampu dan sumber cahaya baru. Adapun jenis lampu yang umum digunakan adalah yang pertama lampu pijar, yang kedua lampu sekali pakai, yang ketiga lampu fluorescent, yang keempat lampu high intensity discharger. Lampu pijar. Jenis yang pertama jenis lampu yang paling banyak digunakan karena murah. Yang kedua cocok untuk kebutuhan pencahayaan yang merata, level cahaya rendah, dan atau untuk akses di suatu area dalam ruang. Yang ketiga, cahaya dihasilkan oleh pemanasan ductance filamen secara elektrik. Yang ketiga, semakin besar daya dan filament makin panas, semakin besar cahaya yang dihasilkan. Yang keempat, namun umur lampu makin berkurang dan rata-rata umur lampu pijar 1000 sampai 3000 jam. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya atas nama Hendar Masa akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu lampu sekali pakai atau discharge lamp. Discharge lamp ini menggunakan fenomena discharge atau gas yang diionisasi bukan menggunakan filamen solid. Lampu discharge lamp ini biasanya disebut juga lampu lucutan gas, merupakan sebuah sumber cahaya artifisial yang menghasilkan cahaya dengan mengirimkan lucutan elektris melalui gas yang terionisasi, misalnya pada plasma. Sifat dari lucutan gas ini sangat tergantung pada frekuensi atau modulasi arus listriknya. Nah, yang pertama, salah satu contoh discharge lamp yaitu ada lampu fluorescent atau TL. Kemudian ada lampu metal hali, ada lampu sodium bertekanan tinggi, dan lampu merkuri. Kemudian selanjutnya ada lampu fluorescent. Nah, bentuk fluorescent kompak dibuat untuk efisiensi energi, di mana bisa menggantikan lampu pijar. Lampu ini cocok untuk jenis pencahayaan dengan kebutuhan iluminisasi yang besar dan sifatnya menyebar, sehingga dalam sebuah ruang mampu terjangkau di sela-sela yang terbilang sangat kecil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Ibu Tualana Purwana Putra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan lampu high density discharge. Jenis lampu discharge yang lebih canggih dan sangat efisien. Bentuknya ini lebih menyerupai lampu pijar yang harus ada pada lampu discharge. Kontrol pencahayaan.
sumber cahaya baru. Sumber cahaya baru di sini menurut kami ada 3, lampu induksi, lampu sulfur, dan lampu LED atau light emitting diode. Lampu di atas ini sering digunakan baik dari perkembangan teknologi memunculkan teknologi dan sumber cahaya baru yang bisa dijadikan alternatif dalam pencahayaan sebagai berikut. Nanti teman saya yang menjelaskan. Baik, saya Barawirananta, NPM 022 akan menjelaskan tentang jenis-jenis pencahayaan arsitektural. Yang pertama, itu ada pencahayaan umum atau general lighting atau ambient lighting. Tipe penerangan yang berasal dari sumber cahaya yang cukup besar dan sinarnya mampu menerangi keseluruhan bangunan atau ruang. Yang kedua, lampu yang digunakan adalah lampu tungsten atau fluorescent strip, atau juga fluorescent uplighter dengan reflektor. Yang ketiga, cocok digunakan pada ruang keluarga, dapur, dan ruang belajar. Di ruang keluarga, penerangan ini baik untuk aktivitas menonton televisi karena dapat mengurangi silau yang dihasilkan monitor televisi. Lanjut. Nah, yang kedua ada pencahayaan action atau action lighting. Pencahayaan ini biasanya digunakan untuk menerangi sesuatu yang khusus seperti lukisan, benda seni, rak pada lemari, atau rak gantung di dinding. Benda-benda koleksi pribadi, ruang dengan elemen interior arsitektur yang menarik. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang baik, usahakan agar cahaya yang dihasilkan oleh lampu action lighting setidaknya 3 kali lebih terang daripada penerangan di ruangan itu sendiri. Yang keempat, tipe lampu yang biasa digunakan untuk penerangan ini diantaranya adalah spotlight, mini spot, lampu halogen, dan lampu tungsten, yang semuanya berdaya rendah. Yang keempat, ruang makan dan ruang keluarga adalah contoh area action lighting yang dapat diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Iwayan Dodik Yasa akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pencahayaan setempat atau dark lighting. Yang pertama ada jenis penerangan yang dibutuhkan untuk mempermudah dan memperjelas pekerjaan spesifik yang dilakukan dalam ruang seperti bekerja, menulis, dan memasak. Yang kedua, ada penerangan jenis ini dapat berupa lampu, meja, dan ruang kerja, dan pada dapur. Penerangan ini dapat diletakkan pada bagian bawah kitchen, unit, atau berupa lampu yang menyatu dengan choker hood atau penyedot asap di atas kompor. Dan yang ketiga, jenis fog lamp yang digunakan untuk dark lighting umumnya mempunyai reflektor integral untuk mengarahkan cahaya lampu ke titik tertentu. Next. Kemudian ada pencahayaan dekoratif atau decorative lighting. Yang pertama, lampu yang memiliki bentuk tertentu yang menarik dan sengaja dipilih untuk menghias ruang. Yang kedua, hal paling umum yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lampu dekoratif adalah bentuk cup. Contoh, lampu meja dengan cup dari kain atau kertas yang memiliki motif, pola, dan hiasan tertentu. Dan yang ketiga, dekoratif lighting ini sangat cocok pada ruang tamu atau ruang keluarga untuk menambah fokus dan penerangan pada karya-karya seni. Next. Kemudian ada kinetic lighting. Yang pertama ada sumber cahaya kinetic lighting berasal dari api seperti lilin, lentera, atau bisa juga obor dan pencahayaan dari api lainnya. Yang kedua ada cahaya yang dihasilkan terasa lembut dan tidak terlalu kuat namun bergerak-gerak sehingga atmosfer yang dihasilkan menjadi unik karena adanya bayangan yang bergerak. Terang yang dihasilkan ini dapat menciptakan suasana dramatis dan juga romantis. Dan yang ketiga, kinetic lighting paling sering digunakan untuk ruang-ruang seperti kamar tidur, kafe, atau restoran tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi efisiensi energi dalam pencahayaan buatan. Manfaat.
Dengan menghemat listrik, kamu bisa menghemat uang yang dikeluarkan untuk pembayaran listrik dan mengurangi pembakaran energi fosil yang menyebabkan pemanasan global bagi bumi. Setiap orang dapat berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan dengan memulai menghemat energi demi bumi. Next. Ya, mungkin sekian dulu dari presentasi kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.